Halo semuanya, selamat datang di podcast Aksara Lukis, Keaksaraan Luar Ruangan Kamis, di bawah naungan organisasi Kompas Outdoor Activity and Environmental Studies, FISIP Universitas Brawijaya. Nah, buat kalian yang follow Instagramnya Kompas OAS, pasti kalian gak asing ya sama nama-nama Aksara Lukis. Nah, biasanya kan kalau di Instagram tuh Aksara Lukis postingan yang mana kita ngomongin tentang tips-tips survival saat kegiatan di outdoor, atau biasanya kegiatan yang di ya semacam wilderness gitu lah guys. Nah, podcast Aksara Lukis ini apa sih? Jadi podcast Aksara Lukis ini bakal ngomongin seputar pengalaman-pengalaman teman-teman, bisa dari angkatan-angkatan sebelumnya dari Kompas, atau mungkin kita bakal kedatangan narasumber spesial nih yang bakal ngomongin pengalaman-pengalaman mereka tentang kegiatan-kegiatan outdoor, mulai dari survival tips dari mereka, terus kayak pengalaman, bisa jadi pengalaman mistis atau pengalaman yang menarik, biar buat kalian nih yang pengen kegiatan-kegiatan outdoor sudah tahu sedikit-sedikit lah gambaran-gambaran gimana sih saat kegiatan-kegiatan seperti naik-naik gunung, atau misalnya mau camping. Atau camping bisa di mana aja loh guys, bisa di gunung, bisa juga di pantai. Nah, kalian udah dapet tips-tips dari podcast hari ini. Oke deh, sebelum kita lanjut nih, mungkin kalian kalau udah pernah dengerin podcast ya Kompas ya agak familiar sama suara aku nih. Nah, perkenalkan, nama aku Gloris Patricia, aku dari Ilmu Komunikasi Universitas Brawijaya angkatan 18 yang bakal jadi host di podcast Aksara Lukis ini. Oke deh, tanpa panjang lebar karena aku tadi kayak udah ngejelasin panjang banget ya, kita bakal langsung masuk aja nih di episode perdana hari ini. Nah, episode hari ini kita bakal kedatangan narasumber dari alumni Kompas yang lumayan, bisa dibilang lumayan banyak lah pengalaman kegiatan-kegiatan outdoornya. Nah, kalian pasti penasaran gak sih ini kita bakal ngomongin apa, ngapain aja, ngomongin apa juga pasti penasaran kan. Oke deh lah, kita langsung kenalan aja kali ya sama narasumber hari ini. Selamat datang. Halo, selamat datang narasumber hari ini. Mungkin sebelum kita mulai sama topik hari ini, kita masuk dulu nih perkenalan sama narasumber keren kita hari ini. Mungkin narasumber pertama kita bisa kali ya perkenalan dulu. Siapa nih yang mau ngomong duluan? Halo. Ya, namaku Gozi Amar Amrullah. Aku alumni. Udah dikatain alumni belum ya? Anggota Kompas. Tapi belum wisuda. Anggota Kompas angkatan berapa? Angkatan 11, angkatan 11 NIA 1106. Jurusannya apa, Mas? Dulu jurusan sosiologi. Angkatan 2016 kalau di FISIP. Oh, gitu. Sekarang masih sama lah ya, nggak mungkin beda. Iya. Oke, selanjutnya. Ya kan tadi Mas bilangnya dulu. Lanjut. Kan udah lulus. Oh, udah lulus. Oke deh. Lanjut, narasumber kedua kita siapa nih narasumber kedua kita? Oke, halo, kenalin. Namaku Syaiful Anam, saya dipanggil Ipul. Di Kompas ini angkatan ke-9. Terus jurusannya psikologi angkatan berapa nggak usah disebutin, nanti terlihat usianya kayak gitu. Oke, itu aja sih. Dari suaranya masih muda kok, Mas. Alhamdulillah. Oke, siap. Nah, selain narasumber 2 ini nih, kita juga bakal ada narasumber dari divisi outdoor activity. Nah, bisa kali ya anggota-anggota outdoor activity kenalin dulu nih. Kan ini podcast pertama juga. Siapa dulu nih? Mungkin bisa dari kepala divisi outdoor activity dulu. Halo, teman-teman. Namaku Ukti Hoira Maisa, bisa dipanggil Ukti atau Mei. Host dari Kompas angkatan 14. Di sini aku dari sosiologi 2019, asal Gresik. Halo, sosiologi. Halo, Ukti. Biasa baru jurusan. Oke, selanjutnya ada
staffnya dari Outdoor Activity, dari Novela mungkin bisa kenalin juga. Halo, namaku Novela. Oke deh, makasih Mas Gozi udah mau datang di podcast hari ini. Jadi karena ini masih episode pertama, kita nggak bakal ngomongin hal yang berat-berat dulu nih. Hal yang simple-simple dulu, kayak tentang pengalaman-pengalaman. Nah, sebelumnya dari narasumber kali kita hari ini, kira-kira tuh kegiatan outdoor apa aja sih yang pernah Masa Mbak jalanin selama jadi anggota Kompas, atau mungkin selama hidup di dunia ini, kegiatan outdoor apa aja tuh yang pernah dijalanin? Gimana? Siapa dulu nih? Mas Gozi deh, bisa. Tadi pertanyaannya kegiatan outdoor selama hidup di dunia ini bersepeda termasuk kegiatan outdoor, jalan-jalan kegiatan outdoor. Ya bisa sih. Bisa kan? Cuman ya udah deh. Kalau di Kompas ngapain aja tuh Mas kegiatan outdoor ya? Kalau ini aku ya yang di Kompas dari angkatan 11 itu ya wajarnya naik gunung lah, pasti ada naik gunung. Terus dulu pernah sempat ikut Arum Jeram, itu yang ngadain angkatannya Mas Ipul, itu dulu Arum Jeram. Terus SRT ya kan gitu, SRT pakai tali turun dari jembatan, itu seru juga tuh dulu. Terus apa lagi ya? Terus ada lagi gak? Sebenarnya yang malah lebih seru lagi tuh yang di angkatannya Mas Ipul tuh, ada yang beda dari sesudahnya. Coba Mas Ipul. Waduh, gimana tuh Mas Ipul? Kegiatan outdoor di Kompas ngapain aja tuh Mas? Apa yuk? Aku kok susur lupa gua seperti itu ya. Angkatannya sama susur gua kan Mas? Hah? Oh, ngawur enggak yuk. Ngawur Ya, itu angkatannya siapa nih Mas? Sekarang. Oh, Itu angkatannya. Oh, dia 1 tahun di atas saya sama berarti ya. Tapi lama Gimana tuh Mas? cita-cita gitu. Kacau. Gimana Mas? Iya, kenapa? Kegiatan outdoor apa aja Mas yang pernah Mas jalanin nih selama di Kompas? Kalau aku sih apa ya? Kayaknya dulu pas waktu aku jabat jadi pengurus itu, atau pas aku jadi BP, atau masih aku udah nggak ngurus terus di Malang, itu kegiatannya Kompas itu seminggu sekali, itu selalu outdoor. Selalu kegiatan outdoor, nggak tahu naik gunung, nggak tahu. Paling nggak ngecamp pasti ada ya. Ya pokoknya iya minimal ngecamp lah, nggak tahu itu pas gabut apa nggak ngerti pas itu mager kuliah apa refreshing. Ya wis, pokoknya kebanyakannya selama aku di Kompas itu setiap 1 minggu itu mesti ya. Aku ingat dulu Mas juga tuh pernah sampai sama anak-anak dihitung 1 bulan tuh kan ada 4 minggu. Dalam 4 minggu itu ngecamp semua isinya. Apa? Gimana? Dalam 1 Jadi bulan. sebulan penuh Mas ngecamp gitu? Selama 4 minggu, ya maksudnya Sabtu Minggu tuh pasti ngecamp. Ya angkatanku, tahu lah siapa angkatanku yang paling ngomporin itu. Oh gitu. Siapa ya? Mas 4 minggu ngecamp kemana aja tuh Mas? Ini maksudnya bukan 4 minggu berturut-turut ya, maksudnya Sabtu Minggu, minggu depannya lagi. Iya. Kan setiap weekend kan. Iya, setiap weekend. Kan pasti tempatnya berbeda-beda. Iya. Nah itu kemana aja tuh? Masa di satu tempat yang Di sama? satu tempat yang sama. Masa Di itu apa namanya? Parangtejo. di mana tuh? Parangtejo. Terus Mas gak bosen gitu satu tempat yang sama? Ya kan Weekend. namanya ngecamp itu kan bukan cuma tempatnya yang dicari, suasananya sama temen-temennya gitu kan. Oh gitu. Terus ngapain aja tuh Mas? Selama weekend ngecamp terus di tempat yang sama tuh ngapain Mas? Apa yang bikin berbeda, apa yang bikin seru setiap minggunya? Ya temennya sih yang pasti. Coba, untung temennya asik-asik gitu, anak Kompas untungnya asik-asik ya. Nah kan tapi anak Kompas orangnya sama-sama aja dong, berarti kayak angkatan Mas doang atau paling angkatan atas Mas. Waktu apa itu 4 minggu itu beda-beda?
waktu itu sempet emang ada beberapa dari 4 kali itu proker, ada fun camp waktu itu. Jadi ya mau nggak mau harus ikut fun camp, pengukuhan sama yang satu lagi tuh ya emang anak-anak sendiri pengen, nggak tahu gabut mungkin nggak ada kerjaan. Oh gitu. Berarti lebih kayak kegiatan proker ya Kompas ya, Iya. makanya 4 minggu berturut-turut. Enggak yang setiap weekend nganggur terus itu enggak. Kirain setiap weekend selalu nganggur Nih, terus ke sana. Gozi niatnya di Malang itu kuliah atau ini? Camp. Iya, Iya, ya pindah tempat liburan kan namanya liburan kan. Oh gitu. Cukup menarik ya cerita Mas Gozi. Kamu menghabiskan uang orang tua ini hanya untuk ngecamp ya ternyata, bukan untuk kuliah ya. Oke. Ini aku yakin ada seseorang kalau dengerin podcast ini pasti tersenyum lebar nih di angkatanku. Mantap. Oh gitu, oke deh. Kalau Mas Ipul gimana tuh? Kalau Mas Gozi, aduh kurang menarik sih jujur ceritanya. Mas Ipul ada gak? Apa cerita yang menarik itu kegiatan outdoor? Mungkin bisa serem, bisa lucu. Gimana tuh Mas? Oke. Berhubung aku ini ya ngobrolnya ada Gozi juga ya. Aku ingat banget pas waktu pendakian progres ini di mana namanya? Buta. Ya, Gunung di Kediri, bukan Oh, sih di Kediri Kelut, iya. terus. Via Blitar. Nah, di Kelut. Kelut yang via Blitar. Iya, benar. Kalau yang Blitar itu namanya Pulung Rejo apa ya? Nah, itulah pokoknya. Ya situlah kalau misalnya ada yang dengerin dan kalian nostalgia, enggak apa-apa, kalian nggak tahu. Dan kalian kalau yang belum tahu, silakan browsing itu Gunung Kelut yang dari Blitar itu via apa, boleh dicoba. Nah, ini ceritanya pas waktu itu bareng sama Gozi. Terus pas naik itu ada beberapa teman angkatanku, ada Nanang, ada Yoko, terus ada satu junior jadi angkatan 10 itu ada Ibnu, habis itu baru angkatannya Gozi ya pas waktu itu yang jadi pengurusnya. Seperti itu. Nah, pas waktu itu malam-malam itu malam-malam baru sampai kok belum cerita terus ketawa sih. Bisa gak Bayangin udah lucu Mas. Belum masuk ke intinya loh padahal. Ya. Ingat Pas waktu baru nyampe itu kita kan sok ide untuk nyari air. Soalnya ada salah satu teman angkatan, adik angkatan itu namanya Mamat. Itu sudah tahu medan Gunung Kelut via Blitar itu tadi. Nah, karena akhirnya kita sok ide kan, terus ayo baru nyampe tempat camp, ayo cari air. Oh yo, ayo Mas gitu kan. Nah, Mat kan kamu yang tahu jalannya yo Mas, lumayan jauh dah, kan tak nanya gitu kan. Kak Mas, biasa kok kayak gitu. Oh ya wis, ayo dicoba. Nah, terus akhirnya kan kita ambil air, semakin berjalan, menyusuri belantara. Habis itu sebelum kita jalan itu ada orang tenda sebelah yang mau ikut. Ya wis ikut aja Mas, gak apa-apa Mas. Ternyata pas waktu di tengah perjalanan si orang itu nyerah gitu loh. Tak tanya kan, apa Mas kok nyerah? Malah Mas cari sampean lah kok cedek, lah kok ternyata aku Mas. Dia bilang gitu kan, terus dia bilang, ya wis lo Mas nek sampean lanjut kak apa sampean balik ae. Nah tapi orang itu gak bawa headlamp, cuma bawa senter HP. Kayak gitu. Lah kita kan bawa headlamp semua kan. Akhirnya dia mau nggak mau ikut sampai terus dan sampai terakhir itu nyampe kita ambil air. Ya itu emang bener-bener jauh gitu loh. Omongannya mama gak bisa dipercaya sampai saiki nggak bisa dipercaya.
Katanya bilangnya biasa ya. Iya biasa kayak awakmu mas. Nah, kayak kita ini kan beda loh. Iya iya. Jadi saya kira pas waktu balik itu bener-bener lama sih. Apa ya? Wah, Mungkin lebih 1 jaman ya. yang nungguin di 1 jam. sampai Iya lebih. panik. Nah, itu bagus. Habis ini ceritain ya dari sudut pandang yang menunggu di tenda ya. Itu kan Perjalanannya kan. jadi lanjut dulu. Oke, perjalanannya itu bener-bener koyok ya hampir nyelesain satu apa ya satu pos gitu satu pos. Jadi ke berapa menit itu? 30 menit perjalanan menuju air terjun itu. Dan trekkingnya gimana, jalannya gimana, treknya gimana, terus kalian yang dengerin silakan, yang kepo silakan browsing sendiri, saya nggak mau berstatement, soalnya nanti takutnya saya dikira PHP, kayak gitu. Nah, perjalanannya 1/2 jam, terus balik 1/2 jam lagi, lah kan total PP itu 1 jam. Nah belum pas apa di tempat cari air itu tadi ya lumayan lama kayak gitu. Makanya pas kita balik menurut dimarahi. Nah kenapa dimarahi? Nah silakan Bozi bercerita. Gimana? Itu kan tadi dari sudut pandang si siapa yang ngambil air tuh. Nah aku waktu itu kebetulan tim yang jaga di tenda. Kan di samping tenda tuh ada tenda orang tuh. Kita udah sejam lebih nungguin ini, keadaan makanan udah siap tapi anak-anak yang nggak tega mau makan karena yang teman-teman yang ngambil air belum pada nyampe kan, nungguin nggak nyampe terus akhirnya mau nyusul tuh udah disusul terus ada orang sok tahu tuh dari tenda sebelah tiba-tiba ngomong, "Mas, hati-hati loh mas, ini ada awan hitam mengarah ke sumber air. Ini teman-temannya Saman bisa ada bahaya." Kan anjing ya malah tambah bikin panik ya. Terus makanan semua juga padahal dibawa tuh sama anak-anak yang ngambil air, ditakut-takutin masalah ada awan hitam mengarah ke air, hati-hati teman-temannya Saman bahaya semua gituin, panik. Terus Dia Mas Ipul yang cerita dari sana. kok dilempar-lempar gimana nih? Bingung. Ya ini ketika pokoknya pas waktu yang di tenda itu panik, yang pas waktu kita ngambil air itu ya santai-santai aja. Iya, makanya itu. Santai-santai aja. Soalnya ya kini ngerasa kayak aduh PP itu 1 jam bro gitu loh. 1 jam santai-santai lah, tak apa-apa. Nah ternyata kita nggak ngerti kan. Yang di tenda itu harus mau siap makan. Nah gak makan itu tahu sampai nasi berdedek itu bahasa Indonesia ini. Bahasa Indonesia yang berdedek. Jadi gimana sih yang dari sananya merasa santai, kayak nggak ditungguin, yang dari sininya udah nungguin mereka lama, terus gitu. ditambah ditakut-takutin sama tenda sebelah tadi, ada awan hitam lah apa itu, pada bingung semua itu, terus datang mereka cengingir, cemenges siapa itu miskom tuh jadinya kalau naik gunung miskom. Terus dari awal kan Mamat ngomongnya 15 menit nyampe. Emang Mamat tuh. Soalnya Mas Mamat kan beda, gimana ya? Dia kan beda ya dari Mamat biasa jadi. Nah, ya itu. Terus ada lagi sama juga kasusnya di mana namanya? Di Gunung Kelut juga. Pas waktu malam, itu dek tenda aku itu di sini aku Yoko itu angkatanku, Nanang juga angkatanku sama Ibnu. Nah yang lain di tenda besar. Aman tuh. Bareng. Aman. Sampai wakil pokoknya di tenda Mamat itu lah. Pas di tenda aku itu kan apa ya resletingnya depannya tenda ini agak ada space gitu loh. Ada space-nya. Nah terus pas waktu tidur
iku si siapa Nanang sih ngerasa kok iki kok ono sing iki yo. Ono sing apa nyenggol yo. Wis kene gak peduli yo aku yo sama ibu gak peduli wis bodo amat capek ngantuk kan. Terus Nanang itu sih tetap bersikuku gitu. Sih tetap ngomong kakak sih iki ono sing nyenggol iki ono sing nyenggol. Terus aku sih nang kan. Aku sih nang turu kan gitu kan. Turu. Nah kok ternyata pas ternyata Nanang itu nyenterin, senterin, dinyalain jepret, aku kesenggol, kok itu kesenggol, langsung kita berdiri semua jepret, habis teriak, mari orang ngelihat, lu, aku ternyata itu tikus masuk ke dalam tenda, itu tikus gitu loh, tikus masuk ke dalam tenda, ada tikus itu masuk ke tenda gitu. Ramen di tenda lain. Setelah masuk tenda itu kan kita kayak semburat gitu loh, bingung gitu loh, ini ngambil apa wis pokoknya panik sampai namanya sleeping bag itu kene bawa keluar wis buka peduli kita langsung loncat keluar dan pas waktu dicari itu gak ono gitu loh, pas waktu dicari carrier dibongkar dari dalam tenda itu gak ada gitu. Itu nggak ada dan tenda sebelah itu iki ketawa-ketawa soalnya kini wis di dalam tenda itu berisik sendiri gara-gara tikus. Emang ketika itu Jadi ini sebenarnya intinya hanya gara-gara tikus. Iya intinya gara-gara tikus. emang ketika itu Tapi lebay banget sih sampai ketika itu pertemanan emang diuji mas. Di lain sisi kita ngantuk, di lain sisi mereka kesusahan, bodo amat. Dan tenda sebelah kurang ajarnya itu, dia gak mau bantu gitu loh. Diem aja sampai tak obrak-obrak, emang ngono kok ojo menengah tambah diguyu. Sampai. Lagian capek-capek, malah ngurusin tikus. Ternyata akhirnya kini tahu kenapa kok bisa tikus itu naik atau masuk ke tenda ya gara-gara ada spesifik itu tadi di dalam di resleting tadi itu gitu. Iya. Aduh. Ya itu. Aneh juga. Nostalgia barang itu loh ya. Yang sampai sebetulnya adalah ono mana apa? Sing kasus percintaan itu. Gimana? Jadi ojo dibahas ini ojo dibahas Kali di spill mas. Iya. Gimana tuh mas? Apa disensor aja? Ojo. Sensor. Cepet mas ceritain gimana tuh? Misal namanya Ipul dan Gozi, percintaan Ipul dan Gozi. Males umul anak itu. Jangan gitu dong, kan bingung nanti pendengarnya. Gimana sih mas? Jadi waktu itu ada tuh, ya ini umpamanya ini dan nyeritain tenda lain umpamanya. Nah, kalau gitu loh. jadi ada tuh cowok cewek, dia udah habis pacaran kan, ya udah putus. Waktu itu udah putus belum mas? Udah kan ya? Udah putus. Nah selama di perjalanan si putrinya ini kan dia satu rombongan tuh, kan waktu itu dipecah di 2 rombongan tuh, yang rombongan dari Kompas, yang satu, yang berdua ini pacar bang udah putus ini tadi satu rombongan, ngerti kan maksudnya dipecah tapi yang mereka satu rombongan. Nah, si putrinya itu ya nggak tahu dia kecapean apa gimana, tapi kayak dikasih perhatian lebih nih sama satu orang yang lain. bikin si putranya ini jadi ya pasti panas lah, tahu kan pasti panas, kayak baru putus sudah dipanas-panasin gitu kan. Terus sampai di atas mereka si cowok ini masih bisa nahan. Terus sampai besoknya tiba-tiba si cowoknya ini langsung pergi mendadak tuh. Ini bukan cerita lucu sih ini, tapi cerita
Sedih. Ya. Lucunya itu gini, Oh, lucunya lucu. begini. Pas waktu si cowoknya ninggalin cewek Ya, tadi itu gara-gara apa? Soal makanan. Jadi berantem soal makanan gara-gara sih disindir apa ya pas waktu itu? Makananmu makanan. Kalau nggak mau makan ya wis lu gak usah makan masakanku lah. Itu pas yang cewek yang masak. Nah, gitu lah. Si cowok yang makannya tadi itu dia langsung baper. Pokoknya berantem kan. Mungkin masa lalunya lah. Kan otomatis anak-anak yang denger ya percengang kan. Langsung shock kan. Langsung shock gitu loh. Langsung shock. Dan si orang lain yang memberikan perhatian lebih tadi ya cuman dia dengan udah sabar udah sabar dan ekspresinya itu ya Allah aku gak lupa sampai sekarang masih terbayang-bayang dalam pikiran itu Sebentar deh, aku nggak paham. Jadi konfliknya hanya perkara makanan doang. kita karena jealous. Maksudnya naik gunung Nggak lebay juga. sampai ada konflik kayak gitu, jealous-jealousan. Cuman jelasnya alasannya agak gak penting, hanya perkara makanan gitu loh. Sih deh, karena apa kayak gitu. Oh gitu, menarik. namanya juga udah Oke deh, ada lagi nggak Mas? mengungkit Kegiatan masalah lainnya? Ada apa lagi, mana Mas? Gus Yang Gozi coba Gozi. kompas ya. Gimana tuh Mas Gazi? Aku mau cerita pas diklat dulu juga sih. Kan tahu sendiri lah suaraku unik kayak gini. Nah, diklat itu Oh, gitu. Sih. Bentar tak potong. Emang kamu pernah diklat secara Ya, pernah toh? Kan kemarin diklatnya langsung, Mas. Pengukuhannya yang offline, yang online Mas. Iya, Bukannya di online. angkatannya nggak UT berharap itu ini. sorry masih offline. aku gak ikutan Kayaknya Mas Iya, ikut iya. deh kemarin. gak ikut aku sing ini yang ukti ini Oh iya, oke. Lanjut. Terus ada terus Gimana lanjut tuh? cutting tuh yang ya pembentukan karakter lah ya. Terus ditanya-tanyain gitu. Terus kan kayak aku senyum-senyum gitu. Soalnya aku nggak bisa tahan gitu. Kalau di depan orang nggak senyum-senyum. Terus ya gitu dibentak. Terus juga sama karena suaraku kecil terus disuruh bilang itu coba misal kamu ada masalah terus minta tolong coba kamu teriak gimana kamu minta tolongnya gitu terus aku teriak sekeras-kerasnya gitu minta tolong gitu. Itu kan di tengah sawah nah ternyata tiba-tiba ada orang warga itu nyenterin dikira ada yang itu minta tolong Butuh bantuan. terus aku sampai yang cuttingku itu udah ngeliatin tapi aku masih Minta disuruh tolong. minta tolong gitu bilang minta tolong gitu udah aku turutin aja itu apa kadang udah ada yang nyenterin terus mungkin orangnya yang nyenterin sadar kali ya atau udah nggak bodo amat lah ya udah pergi gitu setelah aku minta tolong gitu sampai menggema suaraku Itu siapa tuh cuttingnya tuh? aduh aku benar Oh gitu. Tapi emang kalau ngomongin di klaster pasti banyak sih cerita tuh. Iya benar. iya pasti kalau diklat beras setuju Oh iya, pas aku daki itu juga pernah kan pertama kali. Emang kalau aku pertama kali itu kayak kadang deg-degan gitulah. Itu sakit perut gara-gara sebelum daki itu makan banyak karena dipaksa habisin gitu. Terus ternyata di tengah jalan itu perutku sakit. Terus aku otomatis cari itu dong apa WC. Tapi itu udah di pos yang lewatin pos 1 gitu. Terus aku bingung, terus aku bilang ke cuttingku itu apa bisik-bisik, Mbak aku kayak pengen ke WC gitu, sakit perut. Terus ternyata mbaknya itu bilang, Hera, ini loh ada yang pengen ke WC gitu kan, otomatis malu ya udah bisik-bisik dibilangin ke semua orang. Itu cara apa tuh? Terus untung pas terus aku kan udah juga nggak nahan juga untung di pos 2 aku dicariin WC untungnya ada gitu
Dan setelah itu ke WC itu ya langsung semangat. Sebelumnya itu aku kayak diam terus soalnya nahan sakit perut. Tapi pas udah selesai nggak sakit perut itu langsung ngomong gitu. Katingku itu bilang, oh jadi ternyata dari tadi nahan hajat ya, kok diem aja gitu. Semangat deh. Jadi nyusuin cuttingnya itu ya. Penasaran jadi katanya siapa. Oke. Ya, kurang menarik sih ya makanya. Emangnya kenapa Kak menarik ke itu? Makin Soalnya baik kalian. kita nggak terlalu banyak kegiatan waktu kita anggota muda juga, jadi kayak Nah, terus aku gimana Mbak yang jalur corona itu? Belum ngapa-ngapain Mbak? Ya, ya juga sih. Ya kan makanya kita ngadain narasumber karena kan Mas Ipu sama Mas Gozi jauh lebih berpengalaman dari kita bertiga kan. Oke, sobat pendengar, sampai sini dulu ya podcast Aksara Lukis part 1 dan jangan lupa untuk terus mendengar podcast kita di part-part selanjutnya. Untuk kalian yang penasaran kelanjutan ceritanya, stay tune di podcast part 2 ya. Sampai jumpa.